Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam jumpa, sahabat kelas 10 IPS. Salam belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih mengenai peradaban Mesir kuno. Apa yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini sedikit lebih banyak dari apa yang disampaikan pada kesempatan sebelumnya. Oke, apa saja akan dibahas pada kesempatan kali ini? Kita akan masuk satu persatu, bagian per bagian. Mari kita mulai. Mesir identik dengan piramida dan Sphinx. Padahal sebenarnya Mesir memiliki kebudayaan yang jauh lebih tua daripada piramida. Mesir sudah memiliki situasi dan kondisi kebudayaan yang tidak kalah hebat dari situasi yang melahirkan bangunan piramida. Hal tersebut dibuktikan dengan mastaba yang merupakan cikal bakal bangunan piramida. Bukan hanya bangunan peninggalan sejarah yang luar biasa, kawasan Mesir dialiri oleh Sungai Nil, yang merupakan sungai terpanjang di dunia, dan memiliki andil yang sangat penting dalam sejarah perkembangan dinasti-dinasti yang memerintah di Mesir. Menurut mitos, air di Sungai Nil yang terus mengalir itu adalah air mata dari Dewi Isis, yang selalu sibuk menangis menyusuri sungai, yang menurut kepercayaan penduduk Mesir, menangis karena mencari jenazah putranya yang telah gugur dalam pertempuran. Faktanya adalah, air Sungai Nil bersumber dari gletser yang mencair dari pegunungan Kilimanjaro. Sungai Nil bukan hanya mengaliri ladang-ladang dan memenuhi kebutuhan hidup saja, tetapi juga sebagai tempat perdagangan dan pelayaran. Oke, di Mesir kuno juga terdapat kepercayaan. Kepercayaannya politeisme, lebih dari 1000 dewa yang disembah oleh bangsa Mesir kuno. Dewa paling tinggi adalah Ra atau dewa matahari. Dewa-dewa Mesir biasanya diilustrasikan seperti seekor hewan, separuh manusia atau separuh hewan. Fir'aun sebagai pemimpin bangsa Mesir yang dilindungi oleh dewa Horus yang merupakan anak dewa Osiris. Dewa Osiris adalah dewa kematian yang menguasai neraka. Namun ada kepercayaan bahwa Fir'aun yang masih hidup dan sedang menjalankan peranannya ini merupakan titisan dewa Horus atau dewa langit. Sedangkan Fir'aun yang telah meninggal menjelma menjadi dewa Osiris. Perubahan Fir'aun yang meninggal menjadi Osiris dan Fir'aun baru menjadi Horus diibaratkan seperti siklus matahari terbit dan terbenam. Fir'aun yang telah menjadi Osiris, makamnya harus dijaga oleh seluruh rakyat Mesir dan mayatnya harus dirawat dengan baik. Itulah mengenai kepercayaan Mesir. Oke, kita kembali lagi membahas mengenai piramida. Piramida adalah makam raja-raja Mesir kuno yang berisi benda-benda bernilai tinggi. Selain mumi, piramida dipercaya menyimpan harta karun yang banyak. Biasanya ketika seorang Fir'aun meninggal, maka semua barang kekayaan dan kesukaannya dikubur bersamanya. Jalan masuk ke piramida sengaja dibuat rumit dan menakutkan, serta dimantrai oleh pendeta Mesir kuno. Banyak jebakan mematikan dalam labirin yang menjadi jalan masuk ke piramida. Hal tersebut disebabkan banyaknya para penjara dan pencuri yang ingin mengambil benda-benda barang berharga milik Fir'aun. Itu sekilas tentang piramida. Tahun 5000 sebelum Masehi, di Sungai Nil sudah mulai terbentuk desa-desa, dan kemudian berdiri pula kerajaan Mesir Hulu di selatan, serta kerajaan Mesir Hilir di utara. Pada tahun 3200 sebelum Masehi, Raja Mesir Hulu, Menes, berhasil menyatukan seluruh wilayah Mesir dan terbentuklah dinasti pertama. Selanjutnya Mesir jatuh ke tangan penguasa asing, maka daerah tersebut harus tunduk kepada penguasa baru, bahkan di antara mereka akan dijadikan budak. Terjadi perbudakan di pasar-pasar, juga memperjualbelikan dan memperdagangkan manusia. Itulah yang terjadi pada masa Mesir kuno. Di Mesir kuno sudah dikenal adanya pembagian kelas dalam masyarakat, sebagaimana sistem kasta yang dianut oleh masyarakat yang beragama Hindu. Perbedaan yang mencolok dalam pembagian kelas masyarakat kuno dan Hindu adalah terletak pada posisi pendeta dan brahmana. Jika di Hindu berada di posisi teratas dan menimbulkan 4 kelas, maka dalam masyarakat Mesir kuno, posisi pendeta sejajar dengan posisi keluarga kerajaan, ahli tulis, dan dokter. Masyarakat Mesir kuno dibagi menjadi 3 kelas sosial, yakni kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah.
kelas atas terdiri dari keluarga kerajaan, pejabat pemerintah, pendeta pria dan wanita senior, ahli tulis, dan dokter. Kemudian kelas menengah terdiri atas para pedagang, saudagar, dan pekerja ahli. Sedangkan kelas bawah merupakan kelompok yang tidak berketerampilan seperti para nelayan, pembantu, tukang kebun, pekerja ladang, dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Salam belajar.